rumah ini belum mati, Mas. Begitu juga aku dan anakmu. Raka pulang ke kampung hanya untuk menjual rumah tua dan mengubur masa lalu. Ia pikir semuanya sudah selesai. Sampai di halaman rumah itu, ia melihat perempuan yang dulu ia kira telah tiada. Di sampingnya, seorang anak kecil menatap Raka dengan mata yang membuat darahnya membekuk. Ia datang untuk menjual rumah, tapi menemukan istri, anak dan kebenaran yang bisa menghancurkan hidupnya. Lemani kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. So mari kita mulai. Seorang miliarder dibohongi oleh ibunya sendiri yang mengabarkan bahwa istrinya tewas dalam kecelakaan. Padahal sang istri disusir paksa demi menjaga reputasi keluarga. Bagaimana jadinya? Jika setahun kemudian ia kembali ke kampung halaman istrinya lalu mendapati bahwa istrinya ternyata masih hidup dan sedang menggendong seorang aku sudah meninggal. Pagi di kawasan elit Menteng selalu dimulai dengan kesunyian yang mahal. Di dalam mansion megah, bergaya kolonial, modern itu, musik Ardi berdiri di depan cermin besar merapikan simpul dasi sutranya dengan gerakan mekanis yang presisi. Musik sebagai CEO dari salah satu perusahaan modal Ventura terbesar di Jakarta. Musik penampilannya harus tanpa celah. Namun di balik setelah jazz seharga ratusan juta itu, ada debar yang tidak sinkron setiap kali ia menatap pantulan dirinya sendiri. Aldi, musik sarapan sudah siap. Ibu menunggumu di bawah. Suara itu datar, berwibawa, musik dan tidak menerima bantahan. Ardi menoleh mendapati ibunya, Nyamer Sofia, musik berdiri di ambang pintu. Wanita itu selalu tampak sempurna dengan sanggul rapi dan perhiasan mutiara yang melingkari lehernya. Simbol musik status yang ia jaga lebih ketat daripada nyawanya sendiri. Iya Bu, aku segera turun, jawab Ardi singkat. Musik di meja makan yang panjangnya mampu menampung 2-3 orang. Hanya ada mereka berdua. Sari, musik istri Ardi, biasanya duduk di sisi kanan dan Ardi memberikan senyum hangat yang mampu mencairkan kebekuan pagi. Namun pagi ini kursi musik itu kosong. Sari sedang berada di taman belakang. Hobi yang belakangan ini ia tekuni musik untuk menghindari interaksi langsung dengan ibu mertuanya. Sampai kapan kamu membiarkan istrimu berpakaian seperti pelayan kebun, Ardi? Musik, Nena Sofia meletakkan cangkir porselennya dengan denting yang tajam. Tadi malam ada jamuan makan malam kolega kita dan dia lebih memilih bersembunyi di kamar dengan alasan pusing. Musik itu memalukan. Ardi menghela napas meletakkan garpunya. Sari sedang tidak enak badan, Bu. Musik lagi pula. Dia tidak terbiasa dengan acara-acara formal yang penuh kepura-puraan seperti itu. Bukan tidak terbiasa, tapi memang tidak punya kelas, potong Sofia tajam. Ibu sudah berulang kali katakan. Menikah dengan wanita dari latar belakang desa seperti dia hanya akan menjadi kerikil dalam sepatumu. Lihat musik sekarang, dia bahkan tidak bisa menyesuaikan diri di rumah ini. Ardi baru saja akan membela istrinya. Ketika langkah kaki musik ringan terdengar mendekat, Sari muncul dari arah pintu kaca menuju taman. Ia mengenakan terusan katun sederhana bermotif musik bunga kecil. Rambutnya diguncir kuda dan tangannya sedikit kotor terkena tanah. Wajahnya yang lembut tampak musik pucat, namun matanya tetap memancarkan ketulusan yang selalu membuat Ardi jatuh cinta. Pagi, Mas Ardi. Pagi, Ibu. Sapa Sari lembut mencoba memberikan senyum meski suasana di meja makan terasa mencekam. Musik nih. Sofia hanya melirik sekilas dengan tatapan merendahkan, lalu bangkit berdiri tanpa membalas sapaan itu. Ibu ada janji dengan yayasan sosial. Musik, jangan lupa jadwal penerbanganmu ke Singapura siang ini. Kontrak dengan Global Tech adalah masa depan perusahaan kita. Jangan sampai masalah domestik yang sepele mengganggu fokusmu. Setelah ibunya pergi, suasana mencair namun menyisakan rasa sesak di musik Sari. Ardi segera menghampiri istrinya menggenggam tangannya yang dingin. Maafkan ibu, ya? Bisik Ardi sambil mengusap pipi Sari. Sari menggeleng pelan. Tidak apa-apa Mas, aku sudah biasa. Tapi apa kamu harus berangkat hari ini? Perasaanku entah kenapa sedikit tidak enak. Musik Ardi memeluk Sari erat menghirup aroma lavender dari rambut istrinya. Aroma yang selalu menjadi rumah baginya. Hanya 3 hari, sayang. Setelah urusan di Singapura selesai, musik, aku janji kita akan pergi berlibur kemanapun kamu mau. Hanya kita berdua tanpa protokol, musik tanpa rapat, dan tanpa ibu. Sari menyandarkan kepalanya di dada Ardi. Ia ingin menceritakan bahwa belakangan ini, ia sering merasa mual dan pusing.
Musik sebuah rahasia kecil yang ingin ia pastikan dulu sebelum menjadi kabar gembira bagi suaminya. Musik namun, melihat beban di pundak Ardi, ia menelannya kembali. Musik berjanjilah untuk cepat pulang, ucap Sari lirih. Aku janji, balas Ardi sembari mengecap kening istrinya lah. Siang musik itu di Bandara Soekarno-Hatta. Ardi melangkah menuju gerbang keberangkatan musik dengan perasaan yang anehnya berat. Ia berkali-kali memeriksa ponselnya. Musik memastikan tidak ada pesan yang tertinggal dari Sari. Di sisi lain kota musik di dalam mobil mewahnya. Nyaris Sofia menatap layar ponselnya dengan tatapan dingin yang sulit diartikan. Ia melihat jadwal keberangkatan pesawat anaknya di tablet yang dipegang asistennya. Dia sudah berangkat? Tanya Ni Musik Sofia. Sudah, Nyonya. Pesawat Tuan Ardi baru saja lepas lasta. Musik jawab sang asisten dengan suara rendah. Ini Sofia menyunggingkan senyum tipis yang tampak tuh musik kejam bagus. Sekarang jalankan rencana kita. Pastikan semuanya rapi. Musik aku ingin wanita itu hilang dari kehidupan putraku sebelum Ardi menginjakkan kaki kembali di Jakarta. Musik sementara itu, di dalam pesawat yang mulai menembus awan, Ardi menyandarkan kepalanya di kursi first class. Ia tidak tahu bahwa pelukan di meja makan tadi adalah pelukan terakhir yang akan ia rasakan selama tahun ke depan. Ia tidak tahu bahwa saat ia kembali nanti, musik dunia yang ia kenal akan terkubur di bawah tumpukan kebohongan yang dibangun oleh darah dagingnya sendiri. Matahari mulai terbenam di ufuk barat. Musik meninggalkan semburat warna jingga yang tampak seperti luka di langit Jakarta. Dia sebuah rumah sederhana di pinggiran musik kota. Sari sedang menanti telepon dari suaminya tanpa menyadari bahwa beberapa pria berseragam hitam musik sudah berdiri di depan gerbangnya, membawa perintah yang akan menghancurkan hidupnya selamanya. Musik Singapura sedang diguyur hujan rintik ketika Ardi melangkah keluar dari ruang rapat. Di lantai lantas sebuah gedung pencakar langit. Dasinya sudah dilonggarkan dan wajahnya tampak letih namun puas. Kesepakatan besar baru saja ditandatangani. Musik yang ada di pikirannya sekarang hanyalah suara Sari. Ia merogoh saku jasnya, mencari ponsel untuk melakukan panggilan video rutin, musik yang ia janjikan setiap malam. Namun sebelum jemarinya menyentuh layar, musik ponsel itu bergetar hebat. Nama ibu berkedip di layar. Ardi mengerutkan kening. Musik biasanya ibunya hanya mengirim pesan singkat jika ada urusan bisnis. Perasaan tidak enak yang sempat dia rasa Sari Sasi di Jakarta tiba-tiba menjalar ke tengkuknya. Musik. Halo Bu. Aku baru saja selesai rapat Ardi. Suara di seberang sana pecah oleh isak tangis yang terdengar begitu merana. Ardi membeku di tengah lobi yang sibuk. Ia belum pernah mendengar ibunya. Wan musik baja itu menangis sedemikian rupa. Bu, ada apa? Ibu kenapa? Jantung Ardi mulai berdegup kencang, menghantam rongga dadanya dengan keras. Musik, Sari Ardi, Sarsi. Suara Niar Sofia tersendat-sendat. Musik seolah-olah, setiap kata adalah belati yang menyayat tenggorokannya. Sari kecelakaan nak. Musik mobil yang membawanya terperosok ke jurang saat dia ingin menemuimu ke bandara. Dia sudah tidak ada. Ardi. Dunia seolah berhenti berputar. Musik, suara bising di lobi gedung itu, mendadak senyap menyisakan denging panjang di telinga Ardi. Ia merasa oksigen di sekitarnya habis seketika. Lututnya melemas memaksanya musik bersandar pada pilar marmer yang dingin agar tidak tersungkur. Ibu, bicara apa? Suara Ardi gemetar, musik seperti bisikan. Jangan bercanda. Bu, tadi pagi aku masih memeluknya. Dia baik-baik, musik saja. Ibu tidak mungkin bercanda soal ini. Jasadnya sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian di pinggiran Bogor. Kondisinya, oh Tuhan Ardi, kondisinya sangat mengenaskan. Musik ibu tidak sanggup melihatnya. Tangis nyinir Sofia semakin pecah. Ibu sudah di sini Ardi. Ibu sedang mengurus semuanya. Musik, aku pulang sekarang. Aku cari tiket sekarang juga. Ardi berteriak kalap, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ia mulai berlari menuju pintu keluar. Musik tangannya dengan gemetar mencoba mengakses aplikasi pemesanan tiket di ponselnya. Tunggu Ardi, dengar ibu. Suara Nyi Sofia mendadak menjadi sangat mendesak. Cuaca di musik sini sangat buruk. Banjir melanda jalur menuju rumah sakit dan aturan setempat sangat ketat mengenai berdehem jenazah kecelakaan. Pihak musik medis dan pemuka agama di desa lokasi kejadian menyarankan agar pemakaman dilakukan secepatnya. Malam ini juga jenazahnya tidak bisa menunggu.
Nak, luka-lukanya tidak memungkinkan untuk disimpan lebih lama. Tidak? Tunggu aku suaminya. Musik air mata mulai mengalir deras di pipi. Ardi, jangan kuburkan dia sebelum aku melihatnya untuk terakhir kali, Bu. Musik, aku mohon Ardi. Kasihan istrimu kalau dipersulit jalannya. Suara Nyon Sofia kini terdengar penuh otoritas. Musik yang dibalut kesedihan palsu yang sempurna. Ibu akan memastikan semuanya dilakukan dengan hormat. Ibu akan mewakilimu. Jika kamu memaksakan pulang sekarang, musik kamu hanya akan sampai saat semuanya sudah gelap. Biarkan dia tenang, Ardi. Biarkan musik dia pergi dengan damai. Ardi mencoba memesan tiket. Namun, semua penerbangan malam itu penuh karena badai besar yang melanda kawasan Asia Tenggara. Musik, beberapa jadwal penerbangan bahkan dibatalkan. Berdehem ia menggeram frustrasi. Musik memukul dinding lift dengan kepalan tangan hingga buku jarinya berdarah. Ia terjebak musik di negeri orang sementara belahan jiwanya sedang dipersiapkan untuk masuk ke liang lahat. Malam itu, di sebuah kamar hotel mewah yang terasa seperti penjara. Musik Ardi duduk di lantai dengan punggung menyandar ke tempat tidur. Ia memegang ponselnya yang terus menunjukkan musik foto Sari yang sedang tersenyum di taman. Pukul lelo malam nih. Sofia menelepon lagi. Musik suaranya kini lebih tenang, namun setiap katanya adalah paku terakhir di peti mati harapan Ardi. Semua sudah selesai. Ardi, musik, Sari sudah dimakamkan di pemakaman keluarga di dekat lokasi kecelakaan. Ibu sudah mendoakannya. Tidurlah nak, pulanglah besok dengan tenang. Ardi tidak menjawab musik, ia hanya menatap kosong ke arah jendela yang dibasahi hujan di Jakarta. Musik di bawah kegelapan malam nyender Sofia. Menutup teleponnya dengan wajah datar. Ia berdiri di depan sebuah gerbang rumah sederhana yang sudah kosong melompong. Tempat Sari diseret keluar beberapa jam sebelumnya. Musik, tidak ada kecelakaan, tidak ada jasad, dan tidak ada pemakaman. Hanya ada sebuah rencana keji yang berhasil dijalankan dengan sempurna. Ardi menutup matanya, membiarkan kegelapan menelannya. Ia tidak tahu bahwa 1 tahun ke depan musik, setiap napas yang ia hirup, akan terasa seperti abu karena ia tak percaya bahwa cahaya hidupnya telah padam selamanya. Langit Jakarta menyambut kepulangan Ardi dengan mendung yang menggantung rendah. Musik seolah alam turut bergabung atas tragedi yang menimpanya. Ketika Ardi melangkah keluar dari gerbang kedatangan bandara, ia bukan lagi pria yang sama dengan yang berangkat 2 hari lalu. Bahunya merosot, tatapannya kosong, dan setelanjasnya tampak kusut. Musik, sesuatu yang biasanya tidak akan pernah ia biarkan terjadi. Neban Sofia sudah menunggu di dalam mobil mewah yang diparkir di area jemputan. Begitu Ardi masuk ke dalam kabin mobil yang kedap suara, keheningan menyergap. Musik ibunya segera memeluknya, mengeluarkan aroma parfum mawar yang kuat, mencoba memberikan penghiburan yang terasa menyesakan bagi Ardi. Sabar, nak, ini ujian dari Tuhan. Bisik Nia lembut. Bawa aku ke sana, Bu. Suara Ardi parau, hampir habis karena terlalu banyak berteriak dalam diam selama di Singapura. Bawa aku ke makamnya sekarang. Mobil melaju membelah kemacetan menuju sebuah area pemakaman di pinggiran musik, kota yang jauh dari kebisingan. Sepanjang perjalanan, Ardi hanya menempelkan keningnya di kaca jendela yang dingin. Ia terus membayangkan pesan terakhir Sari, firasat yang tidak ia gubris, dan pelukan terakhir di meja makan yang kini terasa seperti sebuah kutukan. Setibanya musik di lokasi, nyamir Sofia menuntun Ardi melewati deretan nisan yang membisu. Di sudut yang paling tenang, di bawah pohon Kamboja yang meranggas, musik terdapat sebuah gundukan tanah merah yang masih basah. Bunga-bunga tabur di atasnya mulai layu dan sebuah papan kayu semenara tertancap di sana. Sari Handayani binti Ahmad. Musik Ardi jatuh berlutut. Tangannya yang gemetar menyentuh tanah merah itu, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan dari musik wanita yang dicintainya. Kenapa begitu cepat, Sari? Kenapa musik kamu tidak menungguku? Tangisnya pecah. Suara yang menyaestatati itu memenuhi kesunyian pemakaman. Musik Pia membayangkan tubuh Sari yang hancur karena kecelakaan seperti yang diceritakan ibunya. Rasa bersalah menghujamnya berulang kali. Andai saja dia tidak memaksakan diri pergi ke Singapura. Andai saja, ia lebih mendengarkan kegelisahan istrinya. Ia ingin menggali tanah itu, ingin memeluk musik jasad istrinya untuk terakhir kali. Namun, Ninda Sofia dengan sigap menahan bahunya. Musik. Jangan Ardi, biarkan dia tenang.
Kondisinya ibu sudah bilang, dia tidak ingin kamu melihatnya dalam keadaan seperti itu. Dia ingin kamu mengingat wajah cantiknya saat terakhir kali kalian bertemu. Ujarnya Nar Sofia dengan nada yang sangat meyakinkan, matanya yang tampak sembab sebenarnya sedang mengawasi setiap gerak-gerik Ardi. Memastikan skenarionya tidak bercelah, Ardi terisak di atas nisan kayu itu. Ia tidak menyadari betapa rapinya pemakaman ini disiapkan dalam waktu semalam. Ia tidak sempat berpikir secara logis mengapa tidak ada satuun keluarga besar Sari dari desa yang hadir, atau mengapa prosesinya dilakukan begitu tertutup. Pikirannya sudah terlalu hancur oleh duka untuk mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan kecil yang bertebaran. "Stik, ayo pulang, Ardi, tubuhmu butuh istirahat. Ibu sudah menyiapkan kamar untukmu di rumah besar." "Musik," ajaknya Sofia, "aku mau tinggal di sini sebentar lagi, Bu." "Musik," jawab Ardi tanpa menoleh. "Anonying." Sofia mengangguk perlahan lalu melangkah menjauh. Musik memberikan jarak yang sebenarnya adalah waktu baginya untuk bernapas lega. Dia bawah bayangan pohon. Ia memperhatikan anaknya yang hancur dengan perasaan puas yang tersembunyi. Baginya penderitaan Ardi saat ini adalah harga kecil yang harus Musik dibayar demi membersihkan silsilah keluarga mereka dari pengaruh wanita kelas bawah. Sore Musik itu Ardi tetap berada di sana sampai matahari terbenam. Ia berbicara pada tanah bisu itu. Musik menceritakan keberhasilan rapatnya di Singapura yang kini terasa tidak berarti sepeser pun. Musik ia berjanji akan menjaga kenangan Sari tanpa pernah tahu bahwa di balik sebuah bukit yang tidak jauh Musik dari sana, Sari sedang menangis histeris di dalam sebuah mobil yang membawanya pergi menjauh. Musik dikawal oleh orang-orang suruhan Yinu Sofia, yang mengancam akan menghancurkan hidup Ardi jika Sari berani menoleh ke belakang. Musik Ardi berdiri dengan sisa tenaga, yang ada meninggalkan separuh jiwanya tertanam di gundukan tanah yang sebenarnya tidak berisi apa-apa selain kebohongan. Ia melangkah pergi Musik, memulai hidup baru sebagai seorang duda kaya raya yang hatinya telah membatu sukit tanpa menyadari bahwa perjuangan sebenarnya untuk menemukan kebenaran baru saja dimulai di bawah bayang pengkhianatan ibunya sendiri. Waktu adalah pencuri yang paling kejam. Musik namun bagi Ardi, waktu terasa seperti genangan air yang statis dan berbau busuk. 1 tahun telah berlalu sejak hari di mana dunianya runtuh di pemakaman itu. Namun duka yang dirasakannya Musik tidak pernah beranjak. Ia masih menghuni mansion megah di Menteng. Namun baginya bangunan itu bukan lagi sebuah rumah, melainkan sebuah monumen kesunyian yang megah. Ardi berubah menjadi sosok yang menakutkan di dunia musik bisnis. Menjadi mesin yang tidak memiliki rasa kasihan. Keputusannya dingin, Musik bicaranya tajam, dan ia bekerja nyaris 20 jam sehari. Baginya, setiap musik detik yang tidak diisi dengan pekerjaan adalah celah bagi bayang-bayang Sari untuk masuk dan menyiksa batinnya. Ia sengaja menenggelamkan diri dalam tumpukan berkas musik dan angka-angka saham agar tidak perlu mendengar suara hatinya sendiri. "Musik Ardi, kamu melewatkan makan malam lagi." Suaranya Sofia memecah keheningan di ruang kerja Ardi yang remang-remang. Wanita itu melangkah masuk dengan keanggun yang tetap terjaga selama setahun ini. Nim Musik Sofia merasa telah memenangkan peperangan. Ia merasa berhasil mengembalikan Ardi ke jalur yang benar. Namun, Musik, ia seringkali merasa terganggu melihat anaknya yang kini tampak seperti mayat hidup yang berjalan. "Aku tidak lapar, Bu," sahut Ardi tanpa mengalihkan pandangan dari layar monitornya. "Sampai kapan kamu mau seperti ini? Setahun sudah cukup untuk bergabung. Musik, kamu masih muda Ardi. Bisnis kita butuh pewaris dan kamu butuh pendamping yang sepadan." Nyer Sofia meletakkan sebuah map berisi profil beberapa wanita dari kalangan terpandang. Anak dari rekan bisnis ibu Musik Clarissa, baru saja pulang dari London. Dia cantik, berpendidikan, dan keluarganya cukup, Bu. Ardi memotong dengan suara rendah namun syarat dengan ancaman. Ia akhirnya menoleh Musik menatap ibunya dengan mata yang merah karena kurang tidur. Tidak akan ada wanita lain. Ibu tahu itu. Musik, jangan konyol. Sari sudah tidak ada. Kamu tidak bisa terus-menerus memuja nisan yang sudah berlumut. Musik, suaranya Sofia meninggi, sedikit kehilangan kendali. Ardi bangkit dari kursinya, postur tubuhnya yang tinggi tegap, kini tampak lebih kurus, namun auranya jauh lebih mengintimidasi. "Setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajahnya. Musik, setiap kali aku masuk ke kamar, aku mencium aromanya."
Jika ibu ingin aku terus menjalankan perusahaan ini sesuai keinginan ibu, maka jangan pernah sebut nama wanita lain di depanku. Musik Nima Sofia terdiam, rahangnya mengeras. Ia keluar dari ruangan dengan kemarahan yang tertahan. Musik berdehem, ia tidak menyangka bahwa pengaruh Sari masih begitu kuat, meski fisiknya telah ia singkirkan. Malam itu setelah ibunya pergi, Ardi kehilangan fokusnya. Ia beranjak ke kamar utama musik yang selama setahun ini, ia biarkan tetap seperti saat Sari masih ada. Ia tidak mengizinkan pelayan menyentuh apapun. Di atas meja rias, masih ada botol parfum lavender milik Sari yang isinya tinggal musik sedikit. Ardi membukanya, menghirup aromanya, dan seketika itu juga pertahanannya runtuh. Ia duduk di tepi tempat tidur, menggenggam sebuah rajutan tangan yang belum sempat Sari selesaikan. Musik rasa rindu itu bukan lagi sekadar kesedihan, melainkan rasa sakit fisik yang menusuk dadanya. Ada sesuatu yang janggal yang terus mengusik pikirannya selama beberapa bulan terakhir. Sebuah intuisi yang tidak masuk akal. Mengapa ia tidak pernah bermimpi Sari meninggal? Mengapa setiap kali ia bermimpi Sari selalu tampak sedang menangis di sebuah sakpu musik tempat yang gelap dan dingin, memanggil namanya? Kenapa rasanya kamu masih ada di suatu tempat, Saris? Bisiknya pada kegelapan, musik pencapaian materinya, status miliardernya, dan kekuasaan yang ia genggam terasa seperti tumpukan musik abu. Kemewahan ini terasa hampa tanpa senyum tulus dari wanita desa yang dulu berani ia nikahi meski ditentang dunia. Selama setahun, Ardi mencoba menjadi anak yang berbakti dengan mengikuti musik ambisi ibunya. Namun malam ini ia menyadari bahwa ia sedang sekarat secara perlahan di dalam istana emas musik ini. Ia butuh udara, ia butuh jawaban. Ia butuh melihat tempat di mana semuanya berawal sebelum ia menjadi miliarder yang haus kuasa. Ia butuh kembali ke akar musik, ke tempat di mana Sari pernah sasa bahagia. Tanpa rencana matang, musik Ardi mengambil kunci mobilnya. Ia memutuskan untuk pergi musik, meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta dan dominasi ibunya yang menyesakkan. Menuju sebuah desa terpencil yang selama ini sengaja ia hindari musik karena terlalu menyakitkan untuk diingat. Ia tidak tahu bahwa langkah impulsif ini adalah awal dari terbongkarnya tabir gelap yang telah menutupi matanya selama transeto samspielamo hari terakhir. Musik perjalanan menuju desa asal Sari ditempuh Ardi dalam keheningan yang mencekam. Musik mobil SUV hitamnya membelah kegelapan malam, meninggalkan gemerlap Jakarta yang kini terasa seperti penjara kaca. Semakin jauh ia berkendara, semakin aspal mulus berganti dengan jalanan berbatu yang membelah hutan jati dan hamparan sawah. Udara dingin mulai menyusup melalui celah jendela. Musik membawa aroma tanah basah dan kayu bakar. Aroma yang dulu selalu melekat pada pakaian Sari setiap kali mereka pulang mudik. Ardi tiba di pinggiran desa musik saat fajar mulai menyingsing. Kabut tebal menyelimuti pucuk-pucuk pohon kelapa, memberikan kesan mistis sekaligus melankolis. Ia menghentikan mobilnya di depan sebuah jembatan tua musik tempat ia pertama kali melamar Sari lama tahun silam. Kenangan itu menghujamnya tanpa musik ampun. Tawari yang renyah, janji setianya yang lugu, musik dan tatapan matanya yang teduh. Ia turun dari mobil melangkah dengan sepatu pantofel musik yang terasa tidak selaras dengan tanah merah desa itu. Tujuannya adalah rumah lama keluarga Sari. Namun musik saat ia sampai di sana, ia terpaku. Rumah kayu sederhana itu tampak terbengkalai. Atapnya sudah runtuh di beberapa bagian, dan musik semak belukar tumbuh liar menutupi halaman tempat mereka dulu sering duduk menyesap teh melati. Musik tidak mungkin, bisik Ardi setahun yang lalu. Ibunya mengatakan bahwa keluarga Sari sudah pindah ke luar pulau musik setelah menerima uang duka yang sangat besar. Namun, melihat kondisi rumah ini, musik rasanya telah digada tanda-tanda kepergian yang terencana. Rumah ini lebih tampak seperti tempat yang ditinggalkan karena ketakutan atau paksaan. Ardi memutuskan untuk berjalan kaki menyusuri jalan setapak desa. Musik berharap menemukan wajah yang ia kenali. Namun penduduk desa yang ia temui cenderung menghindar. Mereka menunduk atau buru-buru masuk ke dalam rumah. Begitu melihat sosok Ardi, ada ketakutan yang tersirat di mata musik mereka. Sebuah sikap yang sangat aneh bagi penduduk desa yang biasanya sangat ramah pada menantu kota mereka. Musik langkahnya terhenti di depan sebuah warung kelontong kecil yang hampir tutup. Di sana musik seorang wanita tua sedang menata beberapa bungkus kerupuk.
Ardi mengenalinya musik itu Bu Siti, tetangga terdekat Sari yang dulu sering memberinya kiriman sambal terasi buatannya. Musik, Bu Siti, sapa Ardi dengan suara yang ragu. Wanita tua itu menoleh, begitu melihat wajah Ardi. Musik matanya membelalak. Tangannya yang keriput gemetar hingga bungkusan kerupuk yang dipegangnya Musik terjatuh ke lantai tanah. Nak Ardi. Suaranya nyaris hilang karena terkejut. Iya Bu, Musik nih saya. Saya datang untuk belum sempat Ardi menyelesaikan kalimatnya. Bu Siti mendekat dan menarik lengan Ardi masuk ke dalam warungnya yang sempit. Seolah takut ada orang lain yang melihat percakapan mereka. Ia berkali-kali menoleh ke arah jalan raya sebelum akhirnya menatap Ardi dengan pandangan yang penuh kesedihan sekaligus keheranan. Kenapa Nak Ardi baru datang sekarang? Kenapa setahun ini Nak Ardi diam saja? Tanya Bu Siti dengan suara berbisik yang tajam. Ardi mengerutkan kening, rasa bingung, mulai merayapi benaknya. Saya baru sanggup kembali sekarang, Bu. Kehilangan Sari adalah beban berat buat saya. Saya baru saja mengunjungi makamnya di Bogor kemarin. Musik mendengar kata makam, Bu Siti menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mendadak menggenang di pelupuk matanya. Makam apa, Nak? Siapa yang meninggal? Musik darah Ardi seolah berhenti mengalir. Sari, setahun lalu ibu saya bilang Sari kecelakaan dan meninggal. Dia dimakamkan di dekat lokasi kejadian, karena kondisi darurat. Musik Bu Siti menggelengkan kepala dengan cepat, napasnya memburuh. Ia mencengkeram lengan jas Ardi dengan kuat. Nak Ardi. Saya tidak tahu apa yang dikatakan orang-orang besar di kota sana pada Nak Ardi. Musik tapi Sari tidak meninggal. Saya melihatnya sendiri setahun lalu. Jantung Ardi seolah meledak di dalam dadanya. Musik ia mencengkeram bahu Bu Siti, mungkin sedikit terlalu keras karena rasa syok yang luar biasa. Bu, Musik tolong jangan bercanda. Apa maksud ibu melihatnya sendiri? Malam itu, beberapa mobil hitam besar datang ke rumah ini. Musik saya melihat Sari ditarik paksa. Dia menangis dan memohon-mohon. Ibunya Sari juga ketakutan. Musik mereka bilang Sari tidak pantas untuk orang kasa seperti Nak Ardi. Setelah malam itu, rumahnya dikosongkan secara paksa. Tangis Bu Musik Siti mulai pecah. Tapi sebulan yang lalu, saya melihat Sari kembali secara diam-diam. Dia tampak sangat kurus seperti musik orang sakit. Dia tinggal di gubuk tua di ujung desa di dekat hutan bambu. Dia bilang Musik dia dilarang mencari Naardi kalau ingin Naardi tetap selamat. Ardi melepaskan cengkeramannya. Dunianya yang selama setahun ini gelap Musik tiba-tiba diledakkan oleh cahaya kebenaran yang begitu menyilaukan sekaligus menyakitkan. Kebohongan ibunya, Musik nisan palsu itu, dan penderitaan Sari yang ia biarkan. Selama setahun tanpa ia sadari. Gubuk di ujung desa, Ardi bertanya dengan suara yang bergetar hebat. Musik Bu Siti mengangguk lemah menunjuk ke arah jalan setapak yang menanjak menuju kegelapan hutan bambu di kejauhan. Ardi tidak menunggu lagi. Ia berlari sekuat tenaga. Musik meninggalkan kewibawaannya, meninggalkan hartanya, dan meninggalkan semua kebohongan yang telah membelenggunya. Dia tengah napasnya yang memburu, Musik hanya satu nama yang bergema di kepalanya, Sari. Ia akan menemukan istrinya Musik meski ia harus meruntuhkan dunia yang telah dibangun oleh ibunya sendiri. Di bawah langit pagi yang mulai benderang, Ardi berlari menjemput kebenaran yang telah lama dicuri Musik darinya. Kaki Ardi menghantam tanah merah yang masih lembab oleh embun pagi. Sepatu pantofel mahalnya kini berlumur lumpur Musik, namun ia tidak peduli. Napasnya memburu, paru-parunya terasa terbakar. Musik tetapi dorongan di dalam dadanya jauh lebih kuat daripada rasa lelah fisik. Setiap kata Bu Siti terngiang-ngiang di telinganya. Musik seperti lonceng kematian bagi kebohongan yang selama ini ia peluk. Sari masih hidup. Musik kalimat itu adalah oksigen sekaligus racun yang membuatnya merasa hidup sekaligus sangat Musik berdosa. Jalan setapak itu semakin menyempit dikelilingi oleh rumpun bambu yang rapat, suara gesekan daun bambu yang tertiup angin menciptakan derit musik pilu. Seolah-olah alam sedang membisikkan rahasia kelam Musik yang disembunyikan selama setahun terakhir. Di ujung jalan yang nyaris tertutup semak belukar, ia melihatnya. Musik, sebuah rumah sederhana yang lebih pantas disebut gubuk. Atap rumbiannya sudah banyak yang bolong dan dinding bambunya tampak rapuh. Seolah akan tumbang jika diterpa badai sedikit saja. Ardi melambat, Musik langkahnya yang tadi menggebu kini mendadak ragu. Ketakutan baru menyergapnya, bagaimana jika ia salah?
Bagaimana jika ini hanya fatamorgana dari rasa rindunya yang sakit? Ia berhenti tepat di depan pintu kayu yang terpasang miring. Musisik, dari dalam terdengar suara batuk kecil yang kering disusul oleh suara gumaman lembut yang sangat ia kenali. Itu adalah suara senandung. Lagu Nina Bobo Bzos dulu sering Sari nyanyikan saat mereka sedang bersantai di Taman Sari. Suara Ardi pecah, nyaris tak terdengar. Pintu gubuk itu berderi terbuka. Musik seorang wanita keluar sambil membawa sebuah baskom kayu tua. Ia mengenakan kebaya lusuh yang warnanya sudah memudar dan kain jarik yang diikat seadanya. Wajahnya yang dulu cerah kini tirus, musik matanya cekung, dan kulitnya tampak pucat karena kurang asupan matahari dan gizi. Musik namun, tatapan mata itu tetap sama. Wanita itu terpaku. Baskom di tangannya jatuh ke tanah. Airnya membasahi kakinya yang telanjang. Ia menutup mulut dengan tangan yang gemetar. Air mata seketika merebak di pelupuk matanya yang lelah. Mas Ardi, bisiknya, musik seolah ia sedang melihat hantu. Sari, ini benar-benar kamu. Ardi menghambur maju memeluk tubuh wanita itu dengan kekuatan yang sanggup meremukan tulang. Ia menangis sejadi-jadinya, menenggelamkan wajahnya di pundak Sari. Musik yang kini terasa begitu ringkih. Maafkan aku. Maafkan aku musik Sari, aku mengira kamu sudah tiada. Ibu bilang kamu kecelakaan. Sari tidak langsung membalas pelukan itu. Tubuhnya musik kaku. Ia menangis dalam diam dengan bahu yang berguncang hebat. Mas, musik Ardi, Mas seharusnya tidak ke sini. Nyonya Sofia. Dia musik bilang, Mas sudah bahagia dengan wanita lain. Dia bilang, Mas yang meminta aku pergi karena aku hanya memalukan status Mas. Musik Ardi melepaskan pelukannya sebentar memegang kedua pipi Sari dengan tangan yang masih gestar. Musik itu bohong, Sari. Semua itu bohong. Musik, aku hidup seperti mayat selama setahun ini karena mengira aku kehilanganmu. Aku pergi ke makam yang ternyata kosong setiap minggu. Musik, aku tidak pernah sedetik pun melupakanmu. Tepat saat itu dari dalam gubuk terdengar suara tangisan bayi yang bersasutan. Bukan satu musik melainkan dua suara. Ardi membeku. Ia menatap Sari dengan pantang berniat apa yang syarat dengan musik keterkejutan. Sari sik mengusap air matanya lalu perlahan menuntun Ardi masuk ke dalam gubuk yang remang-remang. Di atas sebuah dipan bambu beralaskan kain jarik tipis. Musik tampak dua bayi mungil yang sedang menggeliat. Mereka memiliki mata yang persis seperti musik Ardi, tajam namun teduh. Mereka anak-anak kita, Mas, ucap Sari lirih. Arka dan musik Arga. Aku baru tahu aku hamil beberapa hari setelah Mas berangkat ke Singapura. Malam saat orang-orang suruhan Ibu Mas datang menjemputku paksa. Aku mencoba mengatakannya, tapi mereka tidak peduli. Mereka membuangku di sini dan mengancam jika aku menghubungi mereka akan mencelakai Mas dan keluargaku di desa. Musik Ardi jatuh berlutut di samping dipan. Ia menyentuh jemari mungil salah satu bayinya, dan seketika itu juga musik amarah yang sangat besar meledak di dalam hatinya. Amarah kepada ibunya, musik amarah kepada dirinya sendiri yang begitu mudah dibodohi, dan amarah kepada dunia yang begitu kejam memperlakukan istrinya. Musik di dalam gubuk sempit yang pengap itu, seorang miliarder yang biasanya mampu menggerakkan pasar saham, kini merasa seperti manusia tak berdaya. Musik sekaligus di dunia. Demi Tuhan, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh kalian lagi. Ardi bersumpah dengan suara yang dalam dan penuh otoritas, mulai ini penderitaanmu berakhir. Aku akan mengambil kembali semua yang dicuri darimu. Dan ibu harus mempertanggungjawabkan setiap tetes air matamu. Dia bawah atap rumbia yang bocor. Musik di tengah hutan bambu yang sunyi, Ardi menangkap istri dan anak-anaknya. Musik kebenaran telah terungkap. Namun ia tahu badai yang lebih besar akan segera datang ketika ia harus berhadapan langsung dengan wanita yang telah melahirkannya, namun juga telah menghancurkan musik. Suasana di dalam gubuk itu terasa begitu sesak. Bukan karena ukurannya yang sempit, musik, melainkan karena tumpukan emosi yang selama setahun ini membeku kini mencair dengan hebatnya. Bau tanah basah dan asap kayu bakar musik bercampur dengan aroma bayi yang samar, menciptakan atmosfer yang asing, namun menghujam jantung Ardi. Ia masih berlutut di samping dipan bambu. Matanya musik tak lepas dari kedua bayi kembar yang kini mulai tenang kembali setelah disusui oleh Sari. Musik, Ardi menyentuh dinding bambu yang rapuh, mana cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah-celah lubang membentuk garis-garis terang di lantai tanah.
Ia tidak bisa membayangkan bagaimana Sari, wanita yang dulu ia manjakan dengan segala kenyamanan, harus bertahan hidup di tempat seperti ini. Sok Sirian, musik dalam keadaan hamil, dan di bawah ancaman yang mengerikan. Bagaimana kamu bisa bertahan sehari? Suara Ardi musik berat tertahan oleh rasa sesak di tenggorokan. Setahun ini tanpa musik dokter, tanpa bantuan, hanya dengan gubuk ini. Sari menunduk tangannya yang surus mengusap lembut kepala musik Arka. Bu Siti banyak membantuku secara diam-diam, Mas. Musik, tapi selebihnya aku hanya punya mereka. Ia menunjuk kedua bayinya. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku membayangkan Mas Ardi. Aku ingin anak-anak ini setidaknya tahu bahwa ayah mereka adalah pria baik. Meski aku diberitahu bahwa Mas sudah melupakan kami. Ardi memejamkan mata. Musik, setiap kata yang keluar dari bibir Sari adalah sembilu bagi hatinya. Ia membayangkan ibunya Nyan Sofia duduk di ruang makan mewah mereka, menyesap teh dari cangkir porselen mahal, sementara menantu dan cucu kandungnya sendiri bergulat musik dengan maut dan kelaparan di ujung desa terpencil. Ibu benar-benar sudah kehilangan nuraninya. Sik! Rahangnya mengeras dan urat-urat di tangannya menegang. Dia membangun nisan untukmu, Sari. Dia membuatkan upacara peringatan PAN tahun kematianmu bulan lalu. Dia mengundang kolega bisnis. Seolah-olah dia adalah ibu mertua yang paling berduka di dunia. Sari tersentak, baunya bergetar. Sebegitu benci ibu padaku. Mas, apakah Rena aku hanya anak petani? Musik, apa darahku dianggap begitu kotor hingga aku harus dianggap mati? Ardi segera merengkuh bahu Sari. Musik menariknya ke dalam pelukan yang protektif. Bukan kamu yang kotor, Sari. Musik, tapi si ambisi dan kesombongannya. Dia tidak mencintaiku. Dia hanya mencintai reputasi keluarga. Tapi dia melakukan kesalahan besar kali ini. Dia pikir dia bisa mengatur takdir. Musik, tapi dia lupa bahwa kebenaran punya caranya sendiri untuk kembali. Ardi berdiri. Pandangannya menyapu sesi gubuk itu dengan saksama. Ia mencatat setiap kekurangan, setiap penderitaan yang terpampang di sana, untuk ia simpan sebagai bahan bakar kemarahannya nanti. Ia mengeluarkan ponselnya. Benda canggih yang terasa sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya, lalu melakukan sebuah panggilan singkat kepada asisten pribadinya yang paling ia percayai, musik, satu-satunya orang yang tidak berada di bawah kendali ibunya. Bayu, siapkan rumah peristirahatan, musik di Lembang. Kosongkan semua pelayan lama. Ganti dengan orang baru yang bisa tutup mulut. Siapkan tim medis terbaik, musik, dan perlengkapan bayi paling lengkap. Aku akan membawa seseorang ke sana malam ini. Dan ingat, musik, satu kata pun sampai ke telinga ibuku. Kau tahu konsekuensinya. Setelah menutup telepon, Ardi menatap Sari dengan tatapan yang penuh kepastian. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Musik, tempat ini tidak aman. Ibu punya mata-mata di mana-mana, dan jika dia tahu aku sudah menemukanmu sebelum aku siap menghadapinya, dia akan melakukan sesuatu yang lebih nekat. Tapi Mas, bagaimana dengan barang-barangku? Tanya Sari. Musik bingung. Ardi menatap kebaya lusuh dan kain jarik tua itu, lalu beralih ke wajah istrinya yang pucat. Musik, tinggalkan semuanya, Sari. Biarkan gubuk ini tetap tampak seperti biasa untuk sementara waktu agar tidak ada yang curiga. Musik, kita hanya akan membawa anak-anak. Aku akan memberimu kehidupan yang seharusnya menjadi milikmu sejak musik dulu. Sari ragu sejenak. Namun saat ia menatap mata Ardi yang kini berkilat dengan musik tekad baja, ia tahu bahwa suaminya yang dulu lembut kini telah bertransformasi menjadi pelindung yang takkan tergoyahkan. Musik, dengan hati-hati, mereka membungkus Arka dan Arga dengan kain hangat yang dibawa Ardi dari mobil. Sebelum melangkah keluar dari gubuk itu, Ardi berhenti di ambang pintu. Ia menoleh ke arah rumpun bambu yang bergoyang tertiup angin. Di bawah sinar matahari pagi yang mulai terik, musik, ia membatin sebuah sumpah. Ia tidak akan hanya membawa Sari pulang. Musik, ia akan meruntuhkan setiap pondasi kebohongan yang dibangun Nur Sofia. Hingga ibunya menyadari bahwa harta dan status sosial yang ia agungkan, musik, tidak lebih dari isi tasa pasir yang akan hancur diterjang kebenaran. Ayo Sari, ajak Ardi lembut. Waktunya kita pulang, tapi bukan ke rumah ibu. Kita akan membangun benteng kita sendiri. Mereka berjalan membelah hutan bambu, meninggalkan gubuk derita itu di belakang. Ardi berjalan di depan, menggendong salah satu putranya dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya menggenggam erat tangan Sari. Langkahnya mantap menginjak tanah merah desa itu dengan sebuah janji,
bahwa tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena status sosial dan tidak akan ada lagi kebohongan yang mampu memisahkan mereka. Perjalanan dari desa menuju Lembang ditempuh dalam ketegangan yang sunyi. Ardi mengemudikan mobilnya dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Musik matanya sesekali meliris kaca spion, memastikan tidak ada kendaraan hitam milik ibunya yang membuntuti. Dia kursi belakang, Musik Sari duduk memeluk kedua bayi kembar mereka. Arka dan Arga wanita itu tampak cemas. Isya terus Musik menatap keluar jendela, seolah-olah pepohonan yang berlari di kegelapan malam adalah mata-mata yang siap melaporkan keberadaan mereka kepada Nyun Sofia. Tenanglah Musik Sari, kita hampir sampai. Bisik Ardi lembut, Suaja mencoba membelah kecemasan yang memenuhi kabin mobil. Musik mobil SUV itu akhirnya memasuki sebuah gerbang besi tinggi yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon pinus. Ini adalah rumah peristirahatan pribadi Ardi. Sebuah properti yang ia beli dengan uang hasil investasinya sendiri tanpa campur tangan dana keluarga. Terletak di lereng bukit yang sering tertutup kabut. Rumah ini adalah benteng yang sempurna jauh dari jangkauan telinga-telinga di Jakarta. Musik. Begitu pintu mobil dibuka, udara pegunungan yang dingin menyergap. Bayu, asisten pribadi Ardi, sudah menunggu di teras bersama seorang dokter wanita musik dan dua perawat berseragam sipil. Sema sudah siap, Tuan? Lapor Bayu dengan suara rendah. Ia sempat tertegun sesaat melihat sosok wanita yang keluar dari mobil. Wanita yang setahun lalu ia yakini sudah terkubur di bawah tanah. Namun musik profesionalisme Bayu mengalahkan rasa terkejutnya. Ia segera memberi isyarat agar tim medis mengambil alih. Musik Sari sempat ragu saat dokter mencoba menggendong salah satu bayinya. Namun Ardi segera merangkul pundaknya. Mereka akan memeriksa kesehatan anak-anak dan kamu. Sari, musik kamu sudah berjuang sendirian terlalu lama. Biarkan mereka membantu sekarang. Di dalam rumah, suasana sangat kontras dengan gubuk bambu yang mereka tinggalkan beberapa jam lalu. Lantai kayu musik yang hangat, perapian yang menyala, dan pencahayaan temaram yang menenangkan. Sari dibawa ke sebuah kamar besar yang telah disulap menjadi ruang perawatan sekaligus kamar bayi yang mewah. Perlengkapan bayi terbaik, musik pakaian berbahan katun lembut, dan segala nutrisi yang dibutuhkan sudah tertata rapi. Musik Ardi berdiri di ambang pintu, memperhatikan dokter memeriksa Arka dan Arga. Hatinya mencelos saat mendengar dokter bergumam tentang tanda-tanda malnutrisi ringan pada bayi-bayi itu, dan kondisi fisik Sari yang sangat lemah akibat anemia kronis. Musik Nyonya membutuhkan istirahat total dan asupan gizi yang sangat ketat, Pak Ardi. Ujar dokter wanita itu setelah menyelesaikan pemeriksaan anak-anak beruntung karena mereka memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Musik, tapi keterlambatan penanganan sedikit saja bisa berakibat fatal. Ardi mengepalkan tangannya, hingga kuku-kukunya memutih. Musik fatal, kata itu menghujamnya. Jika ia terlambat datang ke desa itu sebulan saja, musik mungkin ia benar-benar akan menemukan nisan yang nyata, bukan nisan kosong. Setelah tim medis selesai dan anak-anak tertidur lelap di boks bayi yang nyaman, Arzi mendekati Sari yang duduk bersandar di tempat tidur musik besar. Sari mengenakan jubah mandi sutra yang disediakan. Rambutnya sudah dibersihkan. Musik namun gurat penderitaan di wajahnya belum bisa hilang begitu saja. Mas Sari memulai dengan suara para, apa kita akan aman di sini? Ardi duduk di tepi tempat tidur. Musik menggenggam tangan Sari yang terasa begitu tipis. Di sini tidak ada yang bisa menyentuh. Musik Bayu sudah menempatkan tim keamanan di setiap sudut luar. Aku sudah mematikan semua GPS mobil musik dan menggunakan jalur komunikasi pribadi yang tidak bisa dilacak oleh sistem perusahaan. Tapi Ibu, Mas, dia tidak akan berhenti, lirik Sari. Malam musik itu saat dia mengusirku, matanya begitu dingin. Dia bilang, aku adalah noda yang harus dihapus. Dia akan sangat marah jika tahu membawaku kembali. Ardi mengecup punggung tangan Sari lama. Musik ye, biarkan dia marah. Selama ini aku menjadi anak yang patuh, karena aku pikir itu adalah cara menghormati mendiang ayah. Aku membiarkan dia mengatur hidupku, jadwal rapatku, bahkan memilihkan calon istri untukku setelah dia membunuhmu. Tapi dia membuat satu kesalahan fatal. Musik, dia meremehkan cintaku padamu. Ardi berdiri berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah lembah yang gelap. Dia kejauhan, lampu-lampu kota Bandung berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh ke bumi.
Sari Sik, musik aku akan kembali ke Jakarta besok pagi, ucap Ardi tanpa menoleh. Sari musik tersentak. Mas mau meninggalkanku? Hanya sebentar. Aku harus musik tetap terlihat seperti Ardi yang berduka di depan ibu. Aku harus memastikan dia tidak curiga. Sementara aku menyiapkan segala bukti hukum untuk menjerat orang-orang suruhannya. Aku juga harus memindahkan sebagian besar asetku ke atas namamu dan anak-anak musik, agar jika terjadi sesuatu, kalian tidak akan pernah kekurangan lagi. Ardi berbalik. Wajahnya kini tampak seperti panglima perang yang sedang menyusun strategi. Musik, aku akan membiarkan dia menikmati kemenangannya sedikit lebih lama lagi. Aku ingin melihat sejauh mana dia akan berbohong saat aku memancingnya di pertemuan keluarga nanti. Dan saat waktunya tiba, musik aku sendiri yang akan meruntuhkan istananya bata demi bata. Malam itu di bawah perlindungan kabut lembang, Ardi tidak tidur. Ia duduk di kursi di samping boks bayi kembarannya, memperhatikan napas tenang Arka dan Arga. Amarahnya musik kini telah berubah menjadi ketenangan yang mematikan. Ia bukan lagi sekadar miliarder yang mengejar keuntungan. Ia adalah seorang suami dan ayah musik yang sedang menyiapkan pembalasan paling puitis bagi siapapun yang berani memisahkan keluarganya, termasuk ibunya sendiri. Musik kembali menyambut Ardi dengan kemacetan yang menyesakan dan udara yang beratoleh polusi. Namun musik kali ini, Ardi tidak merasa tertekan. Ada api dingin yang membara di dalam dadanya. Musik ia telah mengenakan kembali setelan jas mahalnya merapikan rambutnya, musik dan memasang ekspresi datar yang tidak terbaca. Topeng sempurna untuk menghadapi seorang ahli sandiwara. Begitu memasuki mansion di Menteng, musik aroma bunga sedap malam yang kuat menusuk indera penciumannya. Ina Sofia sedang duduk di ruang tengah dikelilingi oleh tumpukan katalog perhiasan musik dan beberapa undangan acara amal. Ia tampak begitu tenang, seolah-olah setahun lalu ia tidak pernah memerintahkan pembuangan musik, seorang wanita hamil ke ujung peradaban. Kamu pulang terlambat, Ardi. Musik, ibu dengar kamu pergi keluar kota tanpa memberitahu asisten rumah. So bertanya, tanpa mengalihkan pandangan dari katalog di tangannya. Suaranya tenang namun penuh selidik. Musik Ardi meletakkan kunci mobilnya di meja marmer dengan denting yang sengaja ia buat terdengar santai. Aku butuh udara segar, Bu. Ziarah ke makam Sari kemarin membuatku merasa sangat sesak. Aku hanya berkeliling tanpa tujuan untuk menenangkan diri. Nian, musik Sofia akhirnya mendongak. Ia menatap putranya selama beberapa detik, musik mencari celah atau kebohongan di mata Ardi. Namun Ardi telah berlatih selama di perjalanan. Ia menampilkan sorot mata pria yang hancur dan kelelahan persis seperti yang ingin dilihat ibunya. Musik, baguslah kalau kamu sudah kembali, ujar Nyi Inan Sofia. Kini dengan nada lebih lembut yang dibuat-buat. Kesedihan yang berlarut-larut itu tidak sehat. Oh, omong-omong ibu sudah mengatur makan malam kecil besok malam. Hanya kita dan keluarga Clarissa. Jangan buat ibu malu dengan membatalkannya. Musik lagi. Ardi menarik napas panjang berpura-pura menyerah. Musik, terserah ibu saja. Aku capek, aku mau istirahat. Saat Ardi melangkah menaiki tangga, ia bisa merasakan tatapan ibunya yang terus mengikuti. Musik di dalam kamarnya yang luas dan sepi. Ardi segera mengunci pintu. Ia mengeluarkan musik ponsel rahasia yang diberikan Bayu-Bayu. Bagaimana kondisi di Lembang? Musik, bisik Ardi. Nyonya Sari sudah mulai bisa makan sedikit demi sedikit. Tuan, tim medis sedang memantau kadar zat besi dan nutrisinya. Anak-anak juga sangat tenang di sini. Musik, jawab Bayu dari seberang sana. Bagus. Pastikan pengamanan tidak lengah. Ibu mulai curiga karena aku pergi tiba-tiba. Dan satu lagi. Bayu Ari tahu siapa saja orang suruhan ibu yang terlibat dalam pengusiran Sari setahun lalu. Aku butuh musik, nama, wajah, dan bukti transaksi pembayaran mereka. Aku ingin mereka semua bicara di depan hukum. Sudah saya laksanakan, Tuan. Saya sedang melacak rekening asisten pribadi Nyonya Sofia Musik yang melakukan penarikan tunai besar-besaran di hari hilangnya Nyonya Sari. Ardi menutup telepon, ia berjalan menuju balkon. Musik menatap lampu-lampu Jakarta yang berkilau. Dia bawah sana di ruang tengah, ibunya mungkin sedang tersenyum. Musik puas, mengira ia telah berhasil menjinakkan kembali putranya yang membangkang. Nyebar Sofia tidak tahu bahwa Ardi sedang mengumpulkan bukti musik untuk menjatuhkan seluruh reputasi yang selama ini ia agungkan. Kemarahan tidak lagi meledak-ledak,
Ia telah bermutasi menjadi musik, strategi yang dingin. Ia membayangkan wajah Sari yang pucat di gubuk itu dan tangis, musik Arka serta Arga yang lahir tanpa kehadiran seorang ayah. Setiap detik penderitaan Sari di ujung desa akan ia balas dengan kehancuran sistematis terhadap kekuasaan ibunya. Nikmatilah kemenanganmu malam ini. Bu, musik gumam Ardi pada kegelapan malam. Besok malam di jamuan makan malam yang ibu banggakan itu, aku akan memberikan kejutan yang tidak akan pernah ibu lupakan seumur hidup. Malam itu Ardi tidur dengan tangan mengepal. Ia bermimpi musik tentang sebuah nisan yang retak dan dari dalamnya muncul cahaya kebenaran musik yang menghanguskan istana emas ibunya. Di tempat lain, di sebuah rumah aman di Lembang, musik Sari juga sedang menatap bulan yang sama. Memegang kalung pemberian Ardi dengan harapan bahwa suaminya akan segera pulang dan mengakhiri persembunyian ini selamanya. Permainan catur ini telah mencapai babak krusial dan Ardi tidak berniat untuk kalah. Lampu kristal di ruang makan utama Mansion Menteng bersinar dengan kemilau yang menyakitkan mata. Susik meja panjang itu telah disulap menjadi panggung kemewahan, taplak meja linen putih bersih, peralatan makan perak yang mengkilat, dan rangkaian bunga lili yang aromanya memenuhi ruangan. Malam ini adalah jamuan yang dirancang Sofia untuk merayakan kembalinya Ardi ke dalam kendalinya musik, sekaligus mendekatkan putranya dengan Clarissa, wanita yang ia anggap pantas musik secara kasta. Nih, Sofia duduk di ujung meja tampak anggun dengan kebaya beludru hitam dan bros berlian yang mencolok. Musik di sampingnya, Clarissa dan orang tuanya sesekali tertawa kecil musik, memuji selera tinggi sang tuan rumah. Ardi duduk di hadapan mereka mengenakan setelantuk yang sangat rapi. Musik ia tampak tenang, sesekali menyesap anggurnya, namun matanya sedingin es yang tidak tersentuh cahaya. Ardi sekarang sudah jauh lebih stabil. Musik, bukan begitu, Jenderal? Nur Sofia bertanya pada ayah Clarissa. Musik mencoba mengarahkan pembicaraan pada masa depan. Waktu memang penyembuh luka yang terbaik. Kita semua harus melangkah maju. Ardi meletakkan gelasnya dengan densing yang halus. Namun sanggup menghentikan tawa di meja itu. Ibu benar waktu mengungkap segalanya, bahkan hal-hal yang terkubur sangat dalam di bawah tanah merah. Senyum Nyi Sofia sedikit membeku. Maksudmu musik apa, nak? Aku baru saja menyadari sesuatu, Bu. Ardi melanjutkan. Suaranya tenang, namun syarat dengan tekanan yang mengintimidasi. Ia mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Selama setahun ini aku selalu bertanya-tanya, mengapa aku merasa begitu hampa di rumah ini. Ternyata musik itu karena rumah ini dibangun di atas tumpukan kebohongan. Ardi, jaga bicaramu. Ada musik tamu. Nerv memperingatkan dengan nada tajam mencoba menjaga wibawanya di depan keluarga Clarissa, yang kini mulai tampak bingung. Tamu-tamu ini perlu tahu dengan Sasen siapa. Mereka berurusan musik menatap dan orang tuanya dengan tatapan meminta maaf yang tulus, namun dingin. Maafkan saya tapi jamuan ini harus berakhir, saya memiliki tamu lain. Yang lebih berhak, berada di sini memberi isyarat pada Bayu yang berdiri di dekat pintu. Pintu besar, ruang makan terbuka perlahan. Sari melangkah masuk dengan perlahan namun tegak. Ia mengenakan gaun sutra berwarna biru laut yang elegan pemberian musik Ardi. Meski wajahnya masih pucat tetapan, matanya kini memiliki kekuatan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Kekuatan seorang ibu yang tidak lagi takut kehilangan apun. Musik di belakangnya. Dua pengasuh membawa Arka dan Arga dalam dekapan mereka. Suasana di ruangan itu seketika menjadi seperti kuburan. Musik Nyian Sofia berdiri dengan wajah yang berubah pucat pasi, musik bibirnya gemetar dan tangannya mencengkeram pinggiran meja hingga buku jarinya memutih. Sari, gumam Nina Sofia dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ia tampak seolah baru saja melihat hantu yang bangkit dari kubur yang ia gali sendiri. Selamat malam, Ibu. Suara Sari lembut namun jernih bergema di seluruh ruangan yang megah itu. Maaf, saya terlambat datang dari kematian saya. Ardi berdiri dan menghampiri Sari menggandeng tangannya di depan semua musik orang. Kenalkan ini Sari, istri Sasku yang setahun lalu, Ibu bilang meninggal karena kecelakaan. Berdehem dan ini adalah Arka dan Arga cucu kandung Ibu yang Ibu biarkan lahir di gubuk reot tanpa sepeser pun bantuan. Pernyataan Ardi seperti ledakan bom di tengah ruangan. Keluarga Clarissa segera bangkit merasa sangat terganggu dan malu terjebak dalam drama keluarga yang begitu kelam. Tanpa sepatah kata pun,
musik mereka meninggalkan ruangan, menyisakan keheningan yang menyakitkan antara Ardi Sari, musik dan Nyeman Sofia. Kau berani mempermalukan ibu seperti musik ini? Never. Sofia mendesis saat para tamu sudah hilang dari pandangan. Amarahnya meledak menutupi rasa takutnya. Wanita ini tidak pantas berada di sini. Dia sampah yang harus dibuang. Musik cukup, Bu. Suara Ardi menggelegar meruntuhkan dominasi ibunya seketika. Sampah yang ibu maksud adalah nyawa bagi hidupku. Ibu bukan hanya membohongiku, ibu mencoba membunuh cucu ibu sendiri. Musik dengan membuang mereka. Aku sudah memindahkan Sari dan anak-anak ke rumah pribadiku semalam. Dan malam ini aku datang hanya untuk memberikan satu pengumuman terakhir. Ardi menatap ibunya dengan tatapan yang penuh dengan kekecewaan mendalam. Di bawah cahaya kristal yang mahal, musik itu, hubungan ibu dan anak yang selama ini terjalin kini retak secara permanen. Ia tidak lagi melihat ibunya sebagai sosok pelindung, melainkan sebagai orang asing yang telah menghancurkan kebahagiaannya demi sebuah gengsi kosong. Keheningan di ruang makan itu terasa lebih tajam musik daripada sembilu. Sofia masih berdiri mematung di ujung meja. Musik, napasnya tersengal seolah oksigen di ruangan itu telah disedot habis oleh kehadiran Sari dan kedua cucu yang tak pernah ia akui. Wajahnya yang biasa tertata sempurna kini retak. Musik kebencian dan ketakutan bertarung di balik matanya yang mulai basah oleh air mata kemarahan. Musik, bagaimana bisa? Suaranya Sofia tercekat. Ia menunjuk Sari dengan jari yang gemetar. Musik, bagaimana bisa kau kembali setelah semua yang aku berikan padamu? Aku memberimu uang. Aku memberimu kesempatan untuk pergi dengan tenang. Musik. Sari melangkah satu tindak ke depan, melepaskan genggaman tangan Ardi untuk berdiri dengan kekuatannya sendiri. Uang yang ibu berikan tidak pernah. Musik menyentuh tangan saya, Nyonya. Orang-orang suruhan ibu membuang saya di tepi jalan seperti binatang. Musik, mereka mengancam akan membunuh Mas Ardi jika saya berani menampakkan diri. Suara Sari bergetar namun musik tidak pecah. Setahun saya hidup dalam ketakutan, bukan arena kemiskinan, musik, tapi karena saya tidak tahu apakah suami saya masih hidup atau sudah ibu racuni juga dengan kebohongan. Diam kau. Kau hanya wanita desa yang haus harta. Teriak nyemeran Sofia histeris. Ia beralih menatap Ardi, mencoba mencari sisa-sisa ketaatan di wajah putranya. Ardi, musik, dengarkan ibu. Ibu melakukan ini semua untukmu, untuk masa depanmu. Musik, dia hanya akan menjadi beban. Dia tidak mengerti dunia kita. Dia akan menghancurkan reputasi yang susah payah. Ibu bangun sejak ayahmu meninggal. Ardi menatap ibunya dengan tatapan yang sangat asing. Sebuah kombinasi antara rasa kasihan dan kejijikan yang mendalam. Reputasi apa, Bu? Reputasi sebagai seorang pembohong musik atau reputasi sebagai seorang nenek yang membiarkan darah dagingnya sendiri kedinginan di gubuk bambu? Ardi mengeluarkan sebuah map coklat tebal dari balik jasnya dan melemparkannya ke atas meja perjamuan Mam Musik. Tepat di depan piring porselen ibunya, Mam itu terbuka, menampakkan lembaran bukti transfer, foto-foto pengintaian, musik, dan pernyataan tertulis dari asisten pribadi Nyeman Sofia yang telah berkhianat demi keamanan hukum. Musik, semua ada di sini, Bu. Nama-nama orang yang ibu bayar untuk menculik Sari. Musik, rekaman suara ibu saat memerintahkan pemalsuan dokumen kematian, hingga nisan kosong di Bogor itu. Suara Ardi merendah. Namun, setiap katanya terdengar seperti vonis hakim. Aku bisa saja membawa ini ke polisi malam ini. Musik juga. Aku bisa membiarkan ibu menghabiskan masa tua di balik jeruji besi atas penculikan dan perbuatan tidak menyenangkan. Musik now. Sofia terduduk lemas di kursinya. Keangkuhannya runtuh seketika. Ia menatap tumpukan bukti musik itu dengan mata terbelalak. Ardi, kau tidak akan melakukan itu pada ibumu sendiri. Ibu yang kukenal sudah mati di hari ibu mengabarkan kematian palsuari. Musik, jawab Ardi dingin. Mulai malam ini, aku menarik semua investasiku dari perusahaan keluarga. Aku sudah mengundurkan diri sebagai CEO. Musik, efektif jam 00 malam tadi. Rumah ini, kemewahan ini, dan semua porselen mahal yang ibu banggakan ini. Musik, silakan ibu nikmati sendiri. Karena semuanya dibayar dengan uang hasil jerih payahku. Musik yang kini sudah kupindahkan ke yayasan atas nama Sari dan anak-anak. Ardi menghampiri pengasuh yang menggendong Arka dan Arga, mencium kening kedua putranya dengan lembut lalu kembali merangkul pundak Sari. Ayo kita pergi, Sari. Tempat ini terlalu dingin untuk membesarkan anak-anak kita.
musik ajak Ardi. Sari menatap Nyi Sofia untuk terakhir kalinya. Tidak ada dendam di matanya, hanya ada rasa syukur karena ia telah bebas. Musik, mereka berbalik melangkah keluar dari ruang makan yang megah. Namun terasa seperti kuburan itu. Di belakang mereka terdengar suara pecahnya porselen. Nyiman Sofia menyapu semua peralatan makan di meja musik dengan histeris disusul oleh raungan tangis yang meratapi hilangnya segalanya. Harta, kuasa, dan satu-satunya putra yang musik ia miliki. Istana porselen itu telah hancur dan tidak ada lagi yang bisa memperbaikinya. Pagi di rumah pribadi Ardi di pinggiran musik kota terasa sangat berbeda dari pagi-pagi yang pernah ia lalui selama setahun terakhir. Tidak ada lagi aroma bunga sedap malam, musik yang menyesakkan atau kesunyian dingin dari dinding kolonial mansion Menteng. Di sini musik udara dipenuhi wangi rumput basah dan suara celoteh, bayi yang mulai belajar mengenali dunia. Musik Ardi berdiri di balkon, menyesap kopi hitamnya sambil menatap matahari yang terbit dengan tenang di ufuk timur. Semburat jingganya membasuh taman luas, musik di bawah sana. Tempat Sari sedang duduk di kursi kayu panjang memangku salah satu putra kembar mereka. Cahaya pagi itu membuat wajah Sari tampak bercahaya. Musik bukan karena bedak mahal, melainkan karena ketenangan jiwa yang akhirnya kembali ia miliki. Sudah terabulan berlalu sejak malam. Konfrontasi musik yang menghancurkan istana kebohongan Nyemer Sofisha. Ardi benar-benar menepati janjinya. Ia melepaskan jabatan prestisiusnya, meninggalkan segala kemewahan yang terafiliasi dengan nama besar keluarganya, dan memulai langkah baru dengan firma investasi pribadinya yang ia bangun dari nol. Musik ternyata tanpa embel-embel nama ibunya. Ardi justru merasa lebih bebas dan jauh lebih tajam dalam melangkah. Musik Ardi meletakkan cangkirnya dan turun ke taman. Ia melangkah perlahan, tidak ingin mengejutkan Arka yang baru saja terlelap di pelukan Sari. Tidurnya nyenyak sekali, musik bisik Ardi sambil mengecap kening istrinya lalu beralih mencium pipi gembul putranya. Sari tersenyum, sebuah senyuman yang kini tak lagi membawa bayang-bayang ketakutan. Dia baru saja kenyang. Arga sudah lebih dulu tidur di dalam bersama musik perawat. Mereka tumbuh sangat cepat, Mas. Kadang Aksu masih merasa ini semua hanya mimpi. Musik Ardi duduk di sampingnya menggenggam tangan Sari yang kini sudah kembali berisi dan hangat. Ini bukan mimpi Sari. Musik ini adalah hidup yang seharusnya kita jalani sejak awal. Maafkan aku karena membuatmu harus melewati lorong gelap itu sendirian terlalu lama. Sudahlah. Lorong itu yang membuat kita tahu betapa berharganya cahaya yang kita pegang sekarang. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Ardi. Bagaimana dengan ibu? Ardi terdiam, musik sejenak. Ia teringat laporan dari Bayu beberapa hari lalu. Nyiman Sofia kini tinggal sendirian di Menteng yang luas itu. Tanpa musik Ardi, tanpa pesta-pesta sosialita yang dulu ia agungkan dan tanpa kekuasaan untuk mengatur siapapun. Kolega-koleganya menjauh setelah rumor tentang skandal keluarga itu menyebar di kalangan elit. Wanita itu kini hanya ditemani oleh asisten rumah tangga dan kebanggaan yang perlahan-lahan membusuk menjadi kesepian. Beliau masih di sana, jawab Ardi singkat. Aku tetap mengirimkan biaya perawatan, rumah dan kebutuhan hidupnya setiap musik bulan. Bagaimanapun dia adalah ibuku, tapi untuk kembali ke sana aku belum musik bisa, Sari. Mungkin tidak akan pernah bisa dengan cara yang sama lagi. Dia harus belajar mencintai dirinya sendiri belum bisa musik mencintai orang lain dengan benar. Sari mengangguk paham. Ia tidak mendesak Ardi untuk memaafkan, karena ia tahu luka yang digoreskan musik bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada kepercayaan terdalam seorang anak kepada ibunya. Tiba-tiba musik suara tawa kecil terdengar dari arah teras. Arga terbangun dan sedang digendong oleh perawat menuju arah mereka. Ardi musik-sik bangkit dan mengambil alih putra keduanya itu. Mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara hingga sang bayi tertawa kegirangan. Dia bawah naungan pohon kersen yang rimbun. Keluarga kecil musik itu berkumpul dalam kebahagiaan yang sederhana, namun tak ternilai harganya. Ardi menyadari bahwa harta sejatinya bukanlah angka-angka di rekening bank, musik, atau gedung pencakar langit yang pernah ia kelola. Tanya ada di sini. Musik khas dalam dekapan hangat seorang istri yang tulus dan tawa dua nyawa kecil yang hampir saja hilang karena sebuah kesombongan. Matahari kini sudah naik sepenuhnya, musik menerangi setiap sudut taman itu.
Kebenaran memang sering Ki Ali menyakitkan saat terungkap. Musik, namun ia adalah satu-satunya fondasi yang sanggup menopang kebahagiaan sejati. Ardi menatap masa depan di depan matanya. Sebuah jalan panjang yang akan ia lalui bersama Sari Arka dan Arga, tanpa topeng, tanpa kebohongan, dan hanya beralaskan cinta yang telah teruji oleh badai selesai. Ya.